Halo Swipers, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2023 ya. Farmakepo senang banget bisa terus nemenin kalian dengan info seputar obat-obatan dan kefarmasian. Dari 35 episode yang sudah ditayangkan, apa episode favoritmu nih? Tulis di kolom komentar ya. Di awal tahun, dibuka dengan membahas hipertensi, suatu penyakit mematikan yang sering kali muncul tanpa gejala atau dikenal sebagai the silent killer. Kemenkes pun menghimbau untuk rutin memeriksakan tekanan darah secara berkala, minimal setiap 2 tahun sekali. Nah, tentu sebagai apoteker, kita juga perlu paham cara melakukan pemeriksaan tensi dan pengkategoriannya. Jadi kalau untuk memastikan nih, karena kita belum pasti kalau itu hipertensi, harus kita ukur secara pasti dengan menggunakan tensimeter. Jadi harus dicek tensinya untuk melihat apakah pasien ini tergolong pada kategori pertama, kedua, atau justru normal gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu kategorinya, diingatkan lagi ada di tabel di bawah ini ya. Nanti kalau misalnya kita udah tahu di kategori berapa nih, apakah dia prehipertensi, apakah dia kategori 1 atau kategori 2. Nah, kalau misalnya udah tahu, nanti kita baru akan masuk ke tata laksana hipertensi. Selanjutnya di bulan Ramadan. Siapa nih yang suka bingung kalau ada pasien yang bertanya gimana mengkonsumsi obat apalagi yang memiliki dosis 3-4 kali sehari saat sedang berpuasa? Nih, Farmakepo punya solusinya. Untuk obat yang diminum 3 kali atau bahkan 4 kali sehari pada hari biasa, artinya obat diminum tiap 8 jam atau 6 jam, misal untuk antibiotik. Nah, ini tidak memungkinkan dilakukan pada saat berpuasa. Jadi, solusinya Swipers bisa ganti sediaan obat yang melepaskan perlahan-lahan atau diganti obat jenis lain yang memiliki khasiat sama namun bekerja panjang. Contoh, pada obat hipertensi captopril 2-3 kali sehari dapat diganti dengan lisinopril yang diminum 1 kali sehari. Antibiotik yang diberikan dengan durasi 3 kali pemakaian bisa disiasati dengan waktu pemakaian pada pukul 6 sore waktu berbuka, lalu diminum pukul 11 sebelum tidur, lalu diminum pada pukul 4 saat sahur, atau dapat meminta dokter memberikan antibiotik dengan durasi 2 kali pemakaian bahkan 1 kali pemakaian. Jika tidak bisa diganti, maka penggunaannya adalah dari waktu buka puasa hingga sahur, yang sebaiknya dibagi dalam rentang waktu yang sama. Lalu untuk penggunaan obat 4 kali sehari tidak dianjurkan saat berpuasa, terutama untuk penggunaan antibiotik. Menyusuri pertengahan tahun, banyak momen kesehatan yang patut diingat. Salah satunya Hari Kanker Sedunia. Sebagai apoteker, Swipers harus paham bagaimana cara mencegah kanker untuk memberikan edukasi pada pasien. Pernah dengar tentang cerdik? Apa ya cerdik itu? Lalu, bagaimana mensosialisasikannya? Nah, berarti menjadi tugas apoteker juga nih untuk mengabdikan dirinya dalam berperan memberikan informasi terkait pencegahan kanker. Swipers juga harus bisa memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti ya. Hindari menggunakan banyak istilah medis yang mungkin nggak dimengerti nih sama pasien atau orang awam. Dan sebaiknya berikan informasi tentang penyebab kanker dan cara pencegahan yang berhubungan dengan gaya hidup sehat, seperti diet yang seimbang dan rutin berolahraga. Data dari Kemenkes, hampir 30-50% kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko dan menjalankan perilaku hidup cerdik. C yang pertama, cek kesehatan secara rutin. E yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang R, rajin aktivitas fisik. D, diet gizi seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, untuk kelola stresnya. Sebagai kanal informasi terpercaya bagi tenaga kefarmasian, kita bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, membahas topik-topik fundamental bagi apoteker untuk melakukan pelayanan terbaik di apotek. Apoteker dalam melakukan screening resep administratif perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Pencantuman nama pasien di dalam resep berguna untuk menghindari tertukarnya obat dengan pasien lain saat
penyerahan obat di apotik. Sedangkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan berguna untuk menentukan ketepatan pemberian dosis obat. Berikutnya, nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf. Nama dokter berguna untuk menunjukkan bahwa resep tersebut asli, dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan keputusan medis pasien. Nomor SIP untuk menjamin bahwa dokter secara sah diakui dalam praktek keprofesian sebagai dokter. Kemudian, tanggal penulisan resep. Tanggal penulisan resep ini diperlukan karena selain berkaitan dengan keamanan pasien, juga dapat menentukan apakah suatu resep boleh dilayani atau tidak. Farmakepo juga berkolaborasi dengan beberapa universitas ternama di Indonesia. Salah satunya yang kita hadirkan tahun ini adalah dari Sekolah Farmasi ITB. Ada banyak topik informatif dan seru yang kami angkat yang langsung dipaparkan oleh dosen farmasi. Untuk kondisi depresi, target dari golongan obatnya terutama pada penurunan norepinefrin dan juga serotonin. Nah, obat antidepresan ini sebenarnya ada banyak sekali nih golongannya. Tapi yang paling sering digunakan adalah golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Misalnya fluoxetine dan juga sertralin. Nah, untuk obat golongan ini karena dia selektif kerjanya, maka dari itu efek sampingnya itu lebih minim dibandingkan dengan golongan lain. Misalnya efek samping mengantuk dan juga efek samping pada hipotensi ortostatik. Nah, selain SSRI, untuk depresi juga ada golongan lain. Misalnya SNRI yang punya target pada serotonin dan juga norepinefrin, misalnya venlafaxine obatnya, dan juga ada antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Nah, konten yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2023 adalah episode Eperison yang membahas tentang otot dan sendi. 1. Konsumsi Eperison ini dapat menyebabkan ngantuk. 2. Konsumsi Eperison ini harus hati-hati pada penderita gangguan liver, orang yang diabetes, gangguan elektrolit, atau punya riwayat hipersensitivitas. Karena Eperison ini dapat menyebabkan shock anafilaksis. 3. Hindari konsumsi alkohol saat sedang mengkonsumsi Eperison. 4. Eperison tidak dapat diberikan untuk wanita yang sedang menyusui. 5. Eperison juga tidak bisa diberikan untuk orang yang memiliki riwayat kelemahan otot atau miastenia gravis. Dan terakhir, yang paling penting yaitu terkait penyimpanan. Simpan tablet Eperison di tempat yang terlindung dari cahaya dan kelembapan. Itu dia kilas balik Farmakepo tahun 2023. Sekarang, swipers bisa langsung cek playlist Farmakepo kalau mau rewatch atau mencari topik kesehatan yang diinginkan. Nah, untuk Farmakepo tahun 2024, swipers mau bahas topik apa nih? Yuk langsung komentar di bawah dan like, subscribe, serta share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal. Nyalakan lonceng notification-nya supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Jangan lupa gabung Swipe RX, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi Swipe RX, banyak sekali CPD dan webinar ber-SKP yang gratis loh. Segera download aplikasi Swipe RX di Play Store dan App Store. Tetap jaga kesehatan ya. Farmakepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.